Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan menyertai saudara. Roh-Nya menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan bagi kita. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dan Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau boleh menyertai dan menuntun setiap kami untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing di dalam situasi pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami telah selesai membaca dan mendengarkan firman-Mu. Inginlah sekali kami ya Tuhan untuk dapat merenungkannya pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan yang boleh membukakan pintu hati setiap kami, agar kiranya kami dapat dinaungi oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti, mengimani, dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyapa kita pada pagi hari ini meskipun di rumah kita masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sangat membuat kita sungguh sangat khawatir, bukan hanya dampak kesehatan tetapi lebih kepada dampak ekonomi sehari-hari. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa ibadah kita, walaupun dilaksanakan di rumah oleh karena pandemi COVID-19, Matius 18 ayat 20 meyakinkan kita dengan mengatakan demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini kita memperingati perayaan mision ataupun masuknya Injil di Kepulauan Nias pada tahun atau yang dimulai sekitar tahun 1865, tepatnya 155 tahun yang lalu,
dan itulah sering kita rayakan sebelumnya. Tetapi pada kesempatan ini kita hanya bisa merayakannya di tempat kita masing-masing. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa pelaksanaan itu adalah lebih kepada sukacita kita oleh karena tuntunan Tuhan dalam hidup kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Masuknya Injil di Kepulauan Nias, Bapak Ibu dan saudara-saudari, itu sebenarnya kalau kita telusuri dilandasi oleh sebuah kesadaran oleh para hamba Tuhan yang berada di sebuah badan organisasi RMG yang namanya itu di Jerman. Mereka melaksanakan yang namanya amanat agung Yesus Kristus untuk memberitakan anugerah keselamatan untuk menjadikan seluruh dunia sebagai muridnya. Dan dalam kesempatan itu kita sebagai masyarakat di Kepulauan Nias menerima misi tersebut dan menjadikan kita sebagai bagian dari kerajaan surga, menjadikan kita sebagai orang Kristen. Kita meninggalkan segala sesuatu masa lalu kita yang tidak benar dan yang tidak baik di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi orang Kristen sampai pada saat ini. Nah, tentunya orang Kristen yang dimaksud di sini adalah orang Kristen yang hidup dalam kasih akan Kristus. Karena dua yang ajaran utama yang penting yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus selama dia masih di dunia, tentang bagaimana engkau mengasihi Tuhanmu dan tentang bagaimana engkau mengasihi sesamamu. Nah, pada kali ini di kebaktian pagi ini kita akan membahas dan merenungkan sebuah tema yang mengatakan menebar kasih menyingkirkan sakit hati. Menebar kasih menyingkirkan sakit hati. Dalam kehidupan kita selaku umat percaya, setiap hari bahkan di setiap waktu kita pasti pernah merasakan yang namanya sakit hati, dan bahkan kita juga pernah membuat orang lain sakit hati. Entah karena itu faktor ketersinggungan oleh kata-kata, entah karena itu faktor tekanan dalam pekerjaan, atau faktor pertengkaran dalam keluarga, itu kita namai dengan sakit hati. Nah, kadangkala sakit hati ini menimbulkan kejahatan pada akhirnya, menimbulkan rasa dengki, menimbulkan rasa iri hati, menimbulkan dendam yang tiada berkesudahan, dan ujung-ujungnya mengganggu hubungan kita selaku insan manusia yang sudah percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak cara orang untuk menyingkirkan sakit hati, tetapi khusus kita selaku umat percaya, satu hal yang menjadi ataupun jalan satu-satunya bagi kita untuk dapat menyingkirkan sakit hati dalam hidup kita adalah dengan menebar kasih. Maka dari itu, kasih seperti apa yang kita tebar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Itu kasih agape. Kasih yang tulus seperti kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita selaku umat manusia yang telah menebus dan meluputkan kita dari segala dosa. Begitu juga dengan kasih yang akan kita berikan dan yang akan kita tebarkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah sesama kita. Tentu saja kasih agape itu adalah kasih yang mempunyai ketulusan dan yang tidak mengharapkan balasan. Artinya bahwa apa yang telah saya lakukan itu adalah karena kesadaran saya, karena Tuhan telah mengasihi saya. Tentu saja yang menjadi perenungan kita, lalu bagaimana cara kita dalam menebar kasih ini? Bagaimana cara kita untuk menyingkirkan sakit hati dengan cara menebar kasih? Yang pertama yaitu adanya kesadaran bahwa Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Sedikit saya bercerita konteks firman Tuhan ini. Ada beberapa pemerannya. Yang pertama itu Raja Daud, yang kedua Mephiboset, dan yang ketiga hamba daripada keluarga Saul, itu Ziba. Dialah yang menjaga dan memelihara Mephiboset ini karena dia adalah hamba daripada keturunan keluarga Saul. Siapakah Daud? Tentu saja kita sudah tahu Daud itu adalah raja kedua dari bangsa Israel. Siapakah Mephiboset? Mephiboset itu adalah anak daripada Yonatan bin Saul. Yonatan ini adalah anak daripada Raja Saul, raja pertama sebelum Raja Daud. Hubungan Raja Daud dengan Yonatan
adalah dibuat ataupun ditaruh dalam hubungan persahabatan. Sedangkan Ziba adalah orang yang bekerja sebagai hamba di keluarga Saul. Hubungan antar kedua keluarga ini sebenarnya sudah berjalan di waktu dulu. Ketika Raja Saul mulai ditolak Tuhan, maka pada saat itu juga melalui Tuhan, melalui perantara Samuel, Tuhan mengurapi Raja Israel yang baru, yaitu Daud. Ketika dia diurapi menjadi raja, maka ada banyak kisah pertentangan dan pertengkaran dari dia dengan keluarga Saul. Kita ingat bagaimana 2 kali dia hampir mau membunuh Saul, karena sebelumnya adalah Saul hendak membunuh dia. Dan kita ingat juga bahwa sekali dalam satu waktu Yonatan pernah menyelamatkan Daud, dan ada janji di antara mereka untuk dapat menjaga, untuk dapat mengasihi satu sama lain, bahkan sampai pada keturunannya. Nah, inilah yang mau disampaikan oleh Daud dalam konteks firman Tuhan ini, yaitu adanya kesadaran bahwa Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi dia melalui perantara Yonatan. Kita baca di ayat 1, dikatakan di situ, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud tahu janjinya, dan Daud paham bahwasanya dia telah berjanji kepada Yonatan, dan itu merupakan janjinya kepada Tuhan. Artinya, apapun ceritanya, dia harus melaksanakan janji itu. Dia mengingat bagaimana kasih Yonatan kepadanya, walaupun kebiasaan dalam dunia kerajaan pada masa itu, setiap raja yang baru menjabat wajib menghabisi musuh-musuhnya maupun lawan-lawan politik, mulai dari keluarganya sampai kepada anak-anaknya. Akan tetapi Daud berkata lain. Dia malah menunjukkan kasihnya untuk mengangkat, untuk melihat kembali, untuk menegakkan kembali keluarga Saul, yaitu cucunya, yaitu Mephiboset, anak daripada Yonatan. Dan itulah yang diperbuat Daud di sini. Dia mengingat bagaimana kasih Allah kepada dia. Dia mengingat bagaimana pertolongan Tuhan ketika dia dalam pengejaran oleh Raja Saul. Bahkan dia pada saat hampir dibunuh oleh Raja Saul, dia bisa diselamatkan. Dia diselamatkan oleh Yonatan oleh karena persahabatan mereka. Inilah yang diingat oleh Raja Daud di sepanjang hidupnya, bahwa kasih Tuhan, kasih Allah tidak pernah berkesudahan untuk menyertai dia. Seharusnya dia sakit hati. Bayangkan dalam hidup kita, ketika seseorang membuat kita tersinggung, ketika kata-kata seseorang itu menekan kehidupan kita, maka itu menimbulkan ketersinggungan yang berefek kepada sakit hati, bahkan sampai sewaktu-waktu kita berkata dalam hati, kapan saya bisa sukses, maka saya akan menampakkannya kepada Anda. Seringkali hal yang seperti itu, apalagi di tengah-tengah kita orang Yas, seringkali kita mengatakan hal yang seperti itu. Tetapi di sini mau dikatakan adalah cara yang paling terbaik untuk menyingkirkan sakit hati itu adalah dengan menebar kasih, yang karena kita sadari bahwa Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita, dan itu telah dilaksanakan oleh Raja Daud dalam hidupnya. Hendaknya kita juga selaku orang percaya, mari kita menyingkirkan setiap sakit hati, menepis semua sakit hati yang telah kita terima dalam hidup kita, baik dari orang tua, baik dari rekan kerja, baik dari atasan kita. Hanya dengan cara itulah kita bisa menyingkirkan sakit hati. Karena sakit hati membawa kita ke dalam dosa yang berujung kepada maut, sementara kasih membawa kita kepada Tuhan yang berujung kepada kerajaan dan keselamatan di dalam kerajaan surga. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menebar kasih dan menyingkirkan sakit hati? Yang kedua, yaitu mengasihi orang lain tanpa berharap sebaliknya. Inilah inti ataupun konsep daripada kasih agape tadi. Ada sebuah ketulusan untuk mengasihi orang lain tanpa
mengharapkan sebaliknya, seperti halnya Yesus Kristus yang telah dibuatnya kepada umat manusia. Di dalam ayat 7 di situ dikatakan, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Di sini Daud dalam konteks dia mengasihi Yonatan, mengasihi Mephiboset oleh karena janjinya kepada Yonatan, dan terlebih janjinya di hadapan Tuhan untuk mengasihi sesamanya, maka ada 2 poin di sini. Dia mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik dari keluarga Saul, dan kedua, dia menjadikan Mephiboset sebagai hampir sama seperti anaknya, makan sehidangan dengan raja. Coba bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Daud. Bagaimana dia mengangkat dan melihat kembali Mephiboset oleh karena Yonatan. Walaupun dulunya dia merasa sakit hati, dia sebenarnya tertekan dalam hidupnya pada awal-awal dia setelah diurapi oleh Samuel. Akan tetapi oleh karena kesadarannya, karena kasih Tuhan dalam hidupnya, maka dia mau menepati janjinya. Dia mau mengasihi orang lain. Yang tentu saja kalau kita secara hitung-hitungan manusiawi, bagaimana mungkin si Mephiboset ini membalaskan kebaikan Daud? Dan itu nyata dalam ayat 8 seperti dikatakan oleh Mephiboset. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Yang artinya dalam segi fisik pun si Mephiboset ini adalah orang yang cacat, yang tidak bisa untuk menggantikan, membalaskan kasih daripada Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, itu adalah merupakan sebuah contoh bagi kita. Seringkali kita, terutama dalam dunia menjelang tahun politik pada tahun ini, ada banyak konsep mengasihi demi mengharapkan balasan jasa ataupun balasan daripada orang lain. Dia mengasihi orang lain oleh karena sesuatu. Dia baru mengasihi orang lain dengan syarat sesuatu. Hal-hal seperti itulah yang mau kita ubah selaku orang percaya. Apakah kita betul-betul mengasihi orang lain? Apakah kita sudah mengasihi keluarga kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan kita melalui sesama kita? Hanya kita yang bisa menjawab dalam hati kita masing-masing. Tetapi saya mau mengingatkan kita, dalam Lukas pasal 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Artinya, segala sesuatu yang kita berikan dalam mengasihi sesama kita, jangan pernah katakan itu adalah sia-sia. Dan jangan juga pernah mengatakan bahwasanya engkau mengharapkan balasan. Tetapi dikatakan di sini, sebab engkau akan mendapat balasnya di hari kebangkitan orang-orang benar. Artinya di kemudian hari, bahwa Tuhan akan menghitungnya bagi kita dan membalasnya kepada kita dalam hidup kita sehari-hari. Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengingatkan kita kembali sebagaimana Tuhan telah mengasihi umat manusia. Dia menurunkan anaknya, dia turun ke dalam dunia sebagai sebuah pribadi manusia, menyelamatkan umat manusia, mati di atas kayu salib demi menebus semua dosa kita tanpa mengharapkan balasan daripada kita, karena memang kita juga tidak akan pernah bisa membalasnya selaku umat manusia. Dan dalam konteks ini yang mau saya sampaikan, kasihilah sesama manusia sebab Tuhan telah mengasihi engkau dan Tuhan telah menebus engkau. Demikian firman Tuhan.
Tuhan yang menjadi ayat hafalan bagi kita, 2 Samuel pasal 9 ayat 8. Mari kita baca secara bersama-sama. 3, 2, ya. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Sekali lagi saya baca. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini, dan terlebih kami boleh memanjatkan setiap puji-pujian di hadapan Tuhan serta doa-doa kami, dan biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan begitu juga firman Tuhan yang boleh kami dengar yang disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya itu menjadi penerang dan penuntun dalam kehidupan kami selaku umat-Mu, agar kami dapat menyadari dan mengakui kasih Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga kami dapat menyingkirkan setiap sakit hati oleh karena hubungan kami terhadap saudara dan sesama kami, dan kami dapat mengasihi saudara dan sesama kami tanpa berharap sebaliknya. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu. Walaupun pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami semua melakukan ibadah di setiap tempat kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan untuk menjaga dan menyertai setiap kami, bahkan pekerjaan kami, adik-adik kami, saudara-saudari kami. Kiranya Engkau berkati dan terlebih-lebih luputkanlah kami dari segala mara bahaya, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kami, yang dapat melepaskan, melindungi kami, dan bahkan meluputkan kami dari kerasnya wabah penyakit virus corona tersebut. Kami yakin dan percaya melalui protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan, bahwa itu adalah saluran berkat yang dapat menyembuhkan dan dapat melindungi kami dari wabah virus COVID-19. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di ONKP Gunung Stoli Kota. Kiranya Engkau memberkati mereka mulai dari orang dewasa sampai anak-anak. Apapun yang mereka rencanakan, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, kiranya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dalam doa-doa mereka, dan Engkaulah yang menuntun mereka untuk mendapatkan solusi dari setiap pergumulan mereka. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami di 1 minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai setiap aktivitas kami, setiap perjalanan kami, dan bahkan setiap pekerjaan kami. Engkau berkati sehingga kami dapat menikmati sukacita yang tiada henti-hentinya dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di sepanjang minggu ini kami yakin Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami selalu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.